Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lia Yuliantika, Prodi Pendidikan Matematika semester 5 Universitas Langlang Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Metode PBL. Berikut materinya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP PBL Satuan Pendidikan pada SMA Negeri, mata pelajaran Matematika Wajib, kelas atau semester yaitu pada kelas 10 semester 2, pokok materi relasi dan fungsi komposisi, jumlah pertemuan yaitu ada 2 kali 45 menit. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban berkaitan penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse, dan fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Adapun indikator pengetahuan, menghitung fungsi-fungsi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menyelesaikan masalah operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse dan fungsi inverse. Adapun indikator keterampilan, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan fungsi inverse. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sifat-sifat operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse dan fungsi inverse. Bisa menjelaskan konsep operasi komposisi, fungsi, dan memahami tentang operasi komposisi fungsi dan operasi inverse. Selanjutnya ada materi ajar yaitu yang pertama fungsi komposisi dan operasinya, yang kedua sifat-sifat fungsi komposisi dan inverse, yang ketiga fungsi inverse dan operasinya. Lalu di sini ada metode dan kegiatan pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu menggunakan model problem based learning atau PBL. Lalu ada metode pembelajaran yang digunakan yaitu kooperatif, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Di sini ada pun kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu pada pertemuan pertama yaitu pada 2 kali 45 menit. Di 15 menit pertama yaitu di pendahuluan ada komunikasi, melakukan salam pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik, apresiasi, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan, menyampaikan tujuan pembelajaran, membagi kelompok untuk peserta didik, meminta peserta didik untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu adapun kegiatan inti pada fase pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Peserta didik mengamati dan mencermati penjelasan yang dijelaskan oleh guru tentang beberapa fungsi dan operasi komposisi. Lalu di fase 2 ada mengorganisasikan siswa belajar. Guru meminta kepada siswa agar membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Peserta didik berdiskusi mencari data dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Lalu di fase 3 ada membimbing, menyelidikkan individu dan kelompok. Peserta didik atau setiap kelompok melakukan penyelidikan dan mencari informasi untuk menyelesaikan masalah
dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan lain-lain. Lalu di fase 4 ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan. Guru meminta siswa menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Lalu guru berkeliling melihat setiap kelompok dalam menyusun laporan hasil diskusi dan memberi bantuan jika diperlukan. Lalu adapun di fase 5, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang didapatkannya. Peserta didik diberi soal-soal latihan tentang operasi komposisi dan operasi inverse dengan bimbingan guru. Di waktu itu selama 55 menit, lalu penutup selama 20 menit, mengadakan tes tulis atau kuis di akhir pembelajaran. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi yang dipelajari, lalu mengakhiri pelajaran dengan hamdalah. Lalu adapun penilaian hasil belajar. Yang pertama ada prosedur penilaian, penilaian sikap, observasi atau pengamatan, penilaian pengetahuan, tes tulis, penilaian keterampilan unjuk kerja atau presentasi. Lalu yang kedua ada jenis dan bentuk penilaian. Di observasi yaitu lembar pengamatan aktivitas peserta didik, tes tertulis uraian atau lembar kerja, unjuk kerja lembar penilaian presentasi, alat penilaian yaitu tes soal atau esai, kunci jawaban, adapun sumber belajar pada alat bantunya menggunakan laptop dan proyektor, media pembelajaran menggunakan PowerPoint, sumber rujukan, buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran matematika wajib, kelas 10, Kemendikbud tahun 2013, matematika SMA, MA, SMK, MAK, kelas 10, Kemendikbud LKS, matematika SMA, MA, SMK, MAK. Lalu di sini ada penilaian proses dan hasil belajar. Ada aspek yang dinilai, teknik penilaian, dan waktu penilaian. Itu yang pertama ada sikap. Terlibat aktif dan dalam pembelajaran relasi dan fungsi, bekerja sama dalam kegiatan kelompok yang mengidentifikasi relasi disajikan dalam berbagai bentuk merupakan fungsi. Teknik penilaiannya yaitu pengamatan, waktu penilaian selama pembelajaran dan saat diskusi. Lalu yang kedua pengetahuan, menghitung fungsi-fungsi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, menyelesaikan masalah operasi komposisi dan fungsi operasi inverse pada fungsi inverse, pengamatan, penugasan, dan tes tulis, waktu penilaian, penyelesaian kelompok, dan keterampilannya di sini mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan fungsi inverse. Teknik penilaiannya yaitu presentasi, waktu penilaian, penyelesaian tugas kelompok pada saat diskusi. Lalu di sini ada instrumen penilaian hasil belajar. Di sini ada soal tes uraiannya beserta kunci jawabannya. Dan di sini ada lampiran materi tentang relasi dan fungsi. Masih materi. Lalu di sini yang terakhir ada lembar aktivitas siswa. Di sini siswa diberi soal kembali untuk mencari nilai-nilainya. Mungkin sekian presentasi RPP dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.